mengikuti tren positif yang dimiliki oleh teman-teman dari sebelumnya dengan tren 3-0. Aku pengen lihat sih, gold lane yang udah nggak dipegang sama Queenie, ini bakal seperti apa? Apakah Aku jadi bakal penasaran. strong? Aku jadi penasaran. Nggak tahu. Apakah line up mereka yang sekarang akan lebih kuat? Betul sekali. Atau apa? Voice Digi memiliki celah kecil. Jadi buat kalian semua jangan lupa di-share. Dan kalian semua jangan lupa di-vote. Yes. Di kolom komentar, langsung saja voting tim manakah yang kalian dukung antara Voice Digi atau Archimika. Let's go. Let's go. Wih. Ada nyangkut mata gua, ada. Gitu dong. Oke, kita bakal melihat Archimika. Oh, ini baru semua ya. Z-Way untuk Archimika. Bener kan? Line up berubah kan? Iya, line up berubah semua. Dan Voice dengan Raid di sini. Kita akan melihat. Oke, kita lihat juga nih di mana sebenarnya cukup berbahaya bisa dibilang ya. Kalau dia nggak sabar untuk bermain langsung main ke dalam Voice Digi. Iya. Kenapa? Karena aku kalau main Fredrin jujur ya Cimo ya. Hah? Aku tuh kalau lagi pegang power satu level menang dibandingkan lawan aja. Aku tuh masuk main-main ke mana? Jungle. Main-main ke jungle. Iya, pasti. Sumpah. Jadi kayak mainnya lebih agresif karena menang level, setidaknya menang dari awal ya, unggul. Tapi kalau kita ngelihat dari Lele Pinkan, oh Ash yang main good lane sekarang. Nah, Ash ini tuh kuat banget sih menurut aku asasinnya. Oke. Menurut aku ya. Iya, Tapi karena aku di gold lane aku baru lihat ini. di posisi jungler dia sebenarnya sempat kayak memberikan impact yang besar banget untuk Archimika. Tapi masalahnya sekarang dengan adanya Z-Way yang masuk ke lineup dari Archimika, tentunya akan ada perubahan laning ya. Di sini perubahan permainan line up ya. Jadi kita akan lihat tentunya dengan perubahan yang dibawakan oleh RRQ sendiri untuk tim ladiesnya. Oke, dan bahkan kalau misalnya kita boleh lihat juga nih perkembangan dari EXP line-up-nya, mereka agak cukup kuat. Dan ini, kalau bisa aku bilang ya, Momo-chan, dari seluruh match atau seluruh game yang aku tonton, kan aku baru hari ini nge-cash-nya, ini mungkin menurut aku adalah salah satu yang cukup equal dari segi laning phase-nya. Kenapa aku bilang cukup equal? Karena aku tidak melihat adanya dominasi penuh di antara salah satu tim yang sedang bertanding kali ini. Oke, masih 50-50 lah ya. Iya. Sebenarnya karena belum ada yang terlalu agresif, tapi mungkin itu akan kita lihat di turtle yang pertama. Para pemain-pemain dari Archimika, mereka udah mulai bersiap. Kali ini di turtle ya, Gio ngebuka dengan satu buah wall charge. Coba untuk menahan pemain-pemain dari Voice dan bahkan satu buah VDS lagi dibuka oleh seorang Chia. Sementara ada gangguan dari Lele Pinkan mengusir dua pemain dari Voice, mencoba untuk mereset lagi turtle kali ini. Sementara tim fight masih berlanjut di area mid. Gio Goi akan menjadi garda terdepan dari pemain-pemain Archimika. Oke, Zway, kali ini kita bakal melihat retribution yang akan dia miliki. Tapi lihat dengan ada kombinasi dari Grok dan juga Lele Pinkan mengamankan teritorial dan memantapkan dirinya mendapatkan satu buah turtle. Sabar sedikit karena nanti tentunya di saat yang tepat para pasukan dari Voice Digi mungkin mereka bisa mendapatkan turtle-nya. Mungkin agak sedikit ke-trigger Iya. karena gagal mendapatkannya atau bisa dibilang sulit mendapatkannya. Betul. Tapi emang harus sabar Sabar harus ya. bisa melewati. Dan juga ada Kimika, mereka dengan keuntungannya mereka sekarang, apa yang mereka miliki harus mereka jaga dengan baik-baik. Benar. Karena nanti kalau hilang, itu bisa dibalikan keadaannya, Momo-chan. Langsung impactnya gede banget ya. Dan aku memang baru sadar sih, Archimika memang sempat untuk nge-announce satu player baru untuk Archimika, dan ternyata itu adalah Z-Way. Z-Way yang ini ngebuat tentunya posisi jungler yang biasa dipegang sama S sekarang harus agak sedikit berubah. Tapi kan kita lihat tentunya rotasi dibawakan oleh Archimika. Gue masuk flicker dengan satu buah wall charge dan follow up cepat datang dari Archimika. Namun dengan satu buah Numen Blast Serap dari Archimika mengcopy, tapi ternyata di sisi belakang Chia berhasil untuk memberikan backup, namun agak sedikit terlambat karena semua inisiasi yang dibuka sama Archimika berhasil ditahan oleh Voice. Lagi-lagi Farsia dari Chia. Ya. Feather Ice Strike yang begitu tepat timingnya. Oke, dan satu hal yang harus aku apresiasi adalah barir yang dikeluarkan oleh seorang Gio Goi ini benar-benar menurut aku adalah barir yang cukup hebat tadi. Dia bisa membuat
para player voice Digi itu nyangkut semua di sana. Iya. Dan bahkan free hit for RRQ Mika. Cuma sayangnya satu, dengan barir yang bagus, tidak ada ruang gerak yang luas untuk S membuka dari weakness point-nya. Iya, Minusnya itu. terus memang Vultures-nya udah dipakai terlebih dahulu untuk melakukan inisiasi ya. Dan memang follow up-nya udah bagus banget dari Arkimika. Cuma lagi-lagi Federasi Track-nya Chia ini masih jadi problem untuk Arkimika di early terutama ya. Dan sementara Livi bakal bermain lebih agresif, coba untuk mengusir posisi dari Lady. Sementara dia, domain base setup kali ini mulai dibuka. Dan lagi-lagi Chia membuka dengan adanya satu buah Federasi Astrek. Namun, meskipun Lele Pinkan udah mengusir, tapi setidaknya sifat masih berlanjut. Kali ini Red akan menjadi trade di mana Gyoboy memang tumbang, tapi Rednya akan berhasil menjadi trade untuk Arkimika. Sementara Lady mencoba untuk bertahan dan split sudah nggak ada. Lady Tapi Diana. dia flicker ke bawah dan bahkan Lele Pinkan punya kesempatan untuk menumbangkan seorang Lady. Yes, Lady Diana harus tumbang. What is going on? Oh, hampir saja dia bisa menyelamatkan dirinya, tapi mungkin ada misklik yang terjadi. Hmm. It's okay, no problem. Dan Chia masih coba untuk bisa menyelamatkan clear minion di arah tengah. Chia, apakah Chia istrinya KB? Bukan. Bukan ya? Beda. Taunya bener. Wow, tapi ternyata Gyoboy lagi-lagi dengan satu ball flicker bersama dengan Vultures menumbangkan Bro di Jepang. Ya itu dia, makanya aku bilang ini agak cukup kuat permainan dari Gyogoy-nya. Karena Iya. dari tadi Grok ini menurut aku adalah salah satu Grok yang cukup menakutkan dibandingkan Grok-Grok yang udah bermain sih menurut aku. Karena Mungkin lebih hero bisa power dibilang- gak sih? Ya, anggapannya juga lebih ini ya, lebih sering untuk melakukan inisiasinya lebih agresif. Anda anak Frin seperti ini nampuk. Anak Fring gitu kok. Aduh, sulit sekali tapi kita lihat. Dan buat kalian semua yang nanya, Bang, anak Frin siapa itu Momochan ya guys yang aku maksud ya. Oke, kita lihat dari segi item ya, dimana Haters. udah ada 2 item core dari Ash. Ini akan sulit banget sebenarnya untuk Brody untuk menahannya. Kenapa? Di sisi lain Brody dia nggak punya apa-apa dari segi perlindungan. Dia nggak punya Win of Nature. Dia kehilangan gold, dia kehilangan level, dia kalah 1 level. Dan yang lebih masalahnya adalah kalau misalnya dari Ash ini benar-benar bisa menahan trigger disiplin. Maksudnya apa? Kalau dia bisa masuk ke arah Chia ini udah pasti ter-take down. Chia Yes. udah tidak mungkin tidak punya winter. Dia nggak mungkin buat winter di early. Dan Iya. sedangkan 2 item core dari Ash itu cukup untuk menumbangkan seorang Chia. Yes, benar banget. Ini bakal jadi malah bahaya, tapi Lele Pinkan benar-benar Buset. mengharas. Ini landing atas dan bawahnya benar-benar diacak-acak sama Arkimika. Mereka mungkin nggak terlalu berfokus untuk landing dari seorang Chia ya. Itu di segala-galain Cimo. Di semua Dia pakai itu. petrify. Dia ditabrak, dihabisin dan bahkan es bebas ini menjadi problematika yang udah aku bilang sama Cimo. Kalau misalnya one memiliki waktu prematur, yaitu waktu lebih cepat dibandingkan waktu aslinya ketika dia memiliki power dari segi hero-nya, ini akan sulit banget untuk melawannya. Kenapa? Karena lihat, musuh-musuhnya belum punya item untuk bisa mengontrol itu. Rata-rata mereka akan pakai WON, mereka akan pakai Winter. Dan itu tidak mungkin digunakan oleh mereka yang sedang berada dalam under kondisi dengan gold yang mereka miliki. Begitu. Benar sekali, tapi semenjak 5 menit kita sudah selesai tadi dan Arkimika mereka udah mulai mendominasi masing-masing lane ya. Mereka udah mulai mainnya agresif, udah mulai masukin invasi ke area jungle dari voice DJ sendiri. Dan kayak ngomong harus sedikit bersabar, namun informasi sudah diberikan bahwa Purple tidak akan bisa jatuh ke tangan seorang Red di sini. Sementara Ash akan bermain secara objektif lagi. Gyogoy lagi-lagi Vultures yang selalu digunakan untuk menahan pergerakan dari pemain-pemain voice, terutama laning XP dan juga gold lane-nya ini yang selalu bisa diculik oleh Arkimika, membuat Lady Dian harus mundur. Namun di sisi lain, di area atas kena shutdown Lele Pinkan. Itu adalah shutdown yang mahal menurut aku untuk seorang Brody yang sedang berada dalam under kondisi. Itu adalah harga yang mahal sih. Menurut aku itu harga yang mahal dan membuat setidaknya Brody sekarang udah level 10, nggak terlalu tertinggal jauh dan goldnya itu masih catch up. Lihat goldnya mereka masih mengejar, sedangkan posisi dari Ash dia harus melakukan rotasi cukup jauh, membuat dirinya mungkin harus kehilangan beberapa wave yang harusnya dia bisa dapatkan wave dan juga turret-turretnya. Oke, tapi sejauh ini mungkin Ash masih unggul ya. Dari segi level hanya berbeda mungkin 1 level dibandingkan dengan Brody. Sementara Athena Shield dan juga Dominance Ice akan dipegang oleh Arkimika. Mereka benar-benar respect dengan damage yang dimiliki oleh seorang Chia di sini dengan Farshanya. Sementara Keia sudah mulai di copy
satu serap Numian Blast bisa datang dari Arkimika di tangan seorang Livy. Dan Lord harusnya akan menjadi objektif berikutnya untuk Arkimika karena mereka mau end game secepat mungkin. Mereka nggak mau kasih kesempatan untuk Voice Digi bisa balikin keadaannya. Yes, bener banget. Momochan ini setuju banget aku dengan apa yang Momochan bilang. Karena ini terbukti banget dengan permainan dari objektif yang mereka miliki. Inner mereka makan. Dan ini mereka tidak makan tengah. Kenapa? Karena mereka akan mau main 3 lane push. Dan ini akan coba dipaksa menuju ke arah belakang. Case akan dilewatkan begitu saja. Karena fokus utamanya bukan dalam seorang Case. Ace menuju ke arah seorang Chia. Chia aja kali ini udah tidak bisa lagi membantu pergerakan dari seorang Brody. Brody ter-take down. Bahkan Kia harus menuju ke arah belakang. Dipaksakan dan Sway tidak memiliki damage yang maksimal dari Kyoi. Apakah dia akan mencoba untuk memaksakan masuk ke dive ke dalam? Dan ini dia Momochan. Kenapa mereka tidak melakukan clear dengan cepat di arah tengah? Karena mereka ingin mendorong satu gerobak yang sangat penting ini bersama dengan merekanya. Betul, sembari menahan jalannya Lord di area atas ya. Jadi ketika minion mid-nya sudah mulai berjalan, harusnya masih bisa dibimbing dengan adanya Lord juga yang sudah mulai nge-push ke area atas. Masih pasif sih harusnya. Yes. Masih pasif, tapi kita lihat. Oh enggak, pasif udah nggak ada. Udah nggak ada? Masih udah nggak ada, tapi kali ini kita lihat Flicker telah dikeluarkan, masih mendapatkan 2, tapi Watchers sedikit kakao. Karena hanya untuk membangun knock up saja. Sedangkan di sisi belakang, Livy masih mencoba untuk memberikan sedikit damage yang sangat baik. Dan bahkan crossbow of thing-nya belum dikeluarkan, masih ditahan. Trigger discipline from S kali ini benar-benar membuat Arkimika masih ditakutkan ketika mendorong ke dalam base turretnya lagi. Kenapa? Karena mereka sadar, Voice Digi sadar, crossbow of tank-nya belum keluar. Iya, masih disimpan dan bahkan gak butuh crossbow of tank malah. Dari S dengan basic attack-nya aja bisa untuk penubangan seorang Lady Dian. Namun sayang sekali memang Gyokoi tadi wallset-nya tidak mengenai ke arah tembok. Jadi hanya meng-knock up sebentar aja. Gak ada efek stun yang bisa diberikan ke arah pemain-pemain dari Voice. Sehingga dengan ada high ground dari seorang Chia juga masih bisa melakukan defense untuk Voice sendiri. Alright, dan bahkan kita melihat di mana pergerakan dari para Voice Digi. Mereka standby on position. Joy akan mencoba membuka terlebih dahulu, tapi lelevingkan. Mencari di mana keberadaan para pasukan dari Voice Digi. Fasha Chia belum membuka posisi dari VDS dan ini adalah satu yang tepat. Chia, kamu harus membuka. Karena kalau tidak, kamu akan sedikit kehilangan turret di bottom lane. Dan betul sekali Momochan. Chia ketika sudah tidak ada satu Black Dragon Transform, harusnya menurut aku pribadi dia udah harus mulai buka sih. Yang penting udah nggak ada Black Dragon Transform, dia buka apapun yang terjadi. Kenapa? Karena Chia ini punya power burst tinggi Momochan, dan dia belum tumbang. Tandanya dia punya gold cukup. Nah, kita nggak bisa bilang dia under banget lah. Tapi kalau misalnya dia sampai tumbang, itu bakal jadi shutdown yang mahal untuk Arkimika. Jadi kita akan melihat dengan 4 assist yang dipegang oleh Chia. High ground yang bisa dimainkan oleh Voice kali ini. Namun sepertinya Arkimika memang mereka masih butuh Lord yang kedua untuk bisa menutup game ini secepat mungkin. Tapi sepertinya Arkimika mereka akan melakukan conceal play kali ini. Sudah mulai terlihat 2 pemain, 3 bahkan dari area junglernya. Gyokoi berhasil untuk melakukan wild charge. Tapi Chia membuka video Astrek yang dimana pemain-pemain dari Arki mereka memang keluar dari satu buah video Astrek. Namun di sisi lain asnya terlalu free, di double kill, diamankan. Dan bahkan retribution mengenai ke arah seorang Lady Dian kali ini. Arkimika mereka menyisakan 2 pemain saja, namun minion sudah mulai masuk ke area base. Bahkan fokus dan damage terlalu sakit dari Arkimika. Dan mereka berfokus untuk melakukan endgame di game yang pertama. Ini bencana. One strike moment langsung mereka tabrakan begitu saja dengan permainan yang sangat barbar. Berbahaya sekali nampaknya kali ini. Oh my god. Kenapa aku bisa bilang berbahaya? Karena jujur early gamenya ini mereka tidak terlalu mengagetkan. Ya. Mereka santai banget. Santai banget sih. Mereka nggak terlalu seperti